Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Cintamu itu bullshit. J, ingat, lu lagi hamil. Jangan terlalu benci sama seseorang. Lu mau anak lu. Ih, Luri, no. Amit deh, jangan sampai. Udah gue gak mau bahas dia lagi. Jadi ngeri gue. Potong Jeanara sambil bergidik ngeri. Tentu ia paham kemana arah pembicaraan Mentari. Mentari terkekeh mendengar omelan Jeanara tersebut. Namun, kekehan itu tiba berubah menjadi sebuah seringaian. Saat ia menangkap siluet seseorang yang sedang memegang satu bundel kertas dan menawarkannya satu persatu kepada para calon konsumen. Sambil menjelaskan spesifikasi mobil yang dipamerkan hari ini, ternyata kamu tak lebih dari sekedar big liar. Desis Mentari sambil geleng kepala. Tak lupa ia mengambil beberapa foto dari seseorang tersebut. Entah apa alasannya, mungkin suatu saat foto ini akan berguna, itu pikirnya. Hari Minggu adalah hari yang membahagiakan dan paling ditunggu hampir semua orang. Banyak pasangan maupun keluarga menunggu hari ini untuk menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Berbanding terbalik dengan Mentari yang justru menunggu hari ini untuk memberikan kejutan tak terduga pada calon mantan keluarga tercinta. Dipandanginya lekat penampilan dirinya yang tengah memakai dress selutut berwarna putih tanpa lengan. Tampak menyatu dengan kulit putihnya. Gaun yang berbentuk alen itu membuat Mentari tampak seperti gadis berumur 20-an. Dengan lekuk tubuh yang sempurna dan tepat di beberapa titiknya, tak lupa sapuan make up tipis untuk menyempurnakan penampilannya. Mentari berputar di depan cermin yang ada di apartemen barunya. Ya, Mentari telah mendapatkan apartemen baru untuknya, namun baru semalam ia tidur di sana. Perabotannya sudah cukup lengkap, sebab apartemen itu memang hasil overbook dan baru dihuni selama 1 tahun. Jadi wajar, perabotnya masih tampak cukup bagus dan bersih. Ia hanya tinggal melengkapi kekurangannya saja. Dan mengambil sisa barangnya yang tidak begitu banyak. Bagaimana dengan rumah beserta isinya? Yang sebenarnya murni dibeli Mentari dengan uangnya sendiri, tentu Mentari telah memiliki rencana besar. Namun belum akan ia realisasikan saat ini. Biarlah mereka menikmati dahulu segala kemewahan yang akan segera ditinggalkan itu. Mentari hanya tinggal menunggu waktu yang tepat dan bom mahadahsyat akan meledak membuat mereka kalang kabut. Mentari sudah tak sabar menantikan hari itu. Sementara itu, di rumah besar kediaman Mentari dan Sandi, tampak wajah Erna ditekuk masam. Sebab hari libur yang ia harap bisa ia isi dengan bermalas-malasan seperti dahulu, justru harus diisi dengan kegiatan rumah tangga yang membosankan. Jangan tanya apakah Sandi membantu, maka jawabannya adalah tidak. Ia justru sibuk bergelung dengan bantal guling sambil menonton tayangan televisi. Mas, pekik Erna dengan wajah masam dan rambut kusut Masai. Apa sih, sayang?
Sahut Sandi dengan mata masih fokus ke tayangan infotainment. Bantuin kek, aku capek tahu nggak sih? Aku itu sedang hamil tapi malah kamu suruh bersih. Udah aku nggak mau lagi. Atau kamu coba telepon lagi tuh istri sialan kamu itu. Enak aja dia senang, sedangkan aku disuruh bersih. Erna tak hentinya mendumel. Sebenarnya tak perlu Erna minta, Sandi pun sudah mencoba menghubungi Mentari. Tapi Mentari benar mengabaikannya. Sandi sampai bingung sendiri menghadapi sikap Mentari yang sangat tidak biasa. Mas nggak biasa ngerjain kerjaan itu, sayang. Jangankan nyapu, pegang sapu aja nggak pernah. Tukas Sandi jujur, memang begitulah adanya. Selama menikah dengan Mentari, ia tak pernah sama sekali membantu urusan rumah tangga. Benar tak pernah sama sekali. Mas juga udah coba hubungi Tari, tapi dia nggak ngerespon sama sekali, jadi mau gimana lagi? Atau telepon Mama Gih, minta Mama sama Septi kemari. Masa mereka tega biarin aku yang sedang hamil bersih, nyuci? Ih, Mama aku aja nggak pernah nyuruh aku ngerjain ini. Aku itu udah capek kerja, masa disuruh ini itu sih? Mana rumah gede gini, mana sanggup aku nyapunya? Omel Erna yang sudah merebahkan dirinya di samping Sandi. Ya udah, kamu istirahat aja, biar Mas telepon Mama minta mereka ke sini. Sandi, kenapa kamu minta Mama sama Septi kemari? Tanya Rohani setibanya di rumah Sandi. Erna nggak apa-apa kan? Di mana dia? Tanya Rohani sambil melirik jarum jam yang menunjukkan hampir tengah hari. Itu Ma, tolong bantu bersih dan nyuci ya Ma. Terus masak juga. Kan Erna sedang hamil, kasihan dia kalau harus beres, nyuci, sama masak. Kalau ada Tari sih, nggak masalah. Dia bisa kerjain semuanya sendiri. Tapi sejak seminggu yang lalu kan Tari belum juga kembali. Jadi seperti yang Mama lihat, rumah berantakan banget. Piring sama baju kotor juga udah pada numpuk. Tolong bantu ya Ma, Sep. Tukas Sandi tanpa rasa bersalah meminta orang tua dan adiknya beres rumahnya. Karena nggak apa-apa kok, cuma kelelahan aja jadi aku suruh tidur. Apa? Seru keduanya terkejut. Bagaimana bisa putranya mengundang mereka kemari hanya untuk disuruh bersih? Sedangkan Erna justru sedang enakan tidur. Dengan wajah ditekuk masam, Rohani dan Septi pun mulai beres. Kalau bukan karena Erna sedang hamil saja, mereka tidak mau melakukan hal ini. Sep, entar baju kamu yang cuci ya, ujar Rohani seraya meletakkan sapu di tempatnya. Yah, Mama, nyuci piring aja Septi belum kelar, masa udah disuruh nyuci baju sih? Bisa kulit Septi jadi kasar dong. Protes Septi dengan wajah cemberut. Lah, jadi mau nyuruh siapa lagi? Coba, Mama kan gak bisa lama kena air, entar rematik Mama kambuh, gimana? Koma. Tukas Rohani yang sudah berkacak pinggang. Ini nih garam Mbak Tari nih.
Awas aja kalau dia pulang. Aku mau Kak Sandi ceraikan dia biar tahu rasa. Enak banget dia, kita di sini sibuk beres, dia malah senang nginap di hotel. Pakai perawatan kulit segala spa dan mani pedi juga. Dasar, ipar sialan, desis Septi kesal. Kamu benar, Sep, entar biar mama yang ngomong sama Sandi. Nggak ada guna juga pertahanin perempuan kayak gitu. Mama benar, bilang ke Kak Sandi juga. Kenapa nggak pekerjakan ART aja sih daripada repot begini? Kan Mbak Erna manajer tuh, pasti gajinya gede kan? Kak Sandi juga, nggak papalah buang duit sejutaan buat bayar ART. Boleh juga, nanti Mama sampaikan. Maaf Ma, bukan Erna nggak mau mempekerjakan ART. Cuma Erna kurang percaya sama ART, apalagi orang itu baru Erna kenal. Tolak Erna saat Rohani menawarkan mempekerjakan ART. Padahal bukan itu alasan Erna tidak mau mempekerjakan ART. Tapi ia juga tidak bisa mengatakan alasannya. San, bujuk Erna sana. Kan ini untuk kebaikan kalian juga. Tukas Rohani lagi. Tidak mungkin kan mereka tiap hari ke sana untuk bersih-bersih. Jadi jalan keluar terbaik adalah mempekerjakan ART. Ma, sebenarnya saran Mama bagus sih. Tapi, kayaknya aku nggak bisa deh mempekerjakan ART. Sebab sekarang jabatan aku diturunin jadi staf biasa. Apa? Seru ketiga orang itu bersamaan. Loh, kok bisa begitu? Emang kamu udah berbuat kesalahan apa sih, San? Tukas Rohani dengan suara meninggi. Kamu korupsi? Mana ada, mana pernah Sandi korupsi? Lantas, kenapa jabatan kamu tiba diturunkan gitu sih? Nggak mungkin kan diturunin secara tiba tanpa adanya alasan? Sandi menghela nafas panjang dan menatap sang mama serta Erna dan Septi bergantian. Itu karena Sandi nikah lagi, Ma. Sandi dianggap tidak memiliki loyalitas jadi tidak pantas menduduki jabatan itu. Jawab Sandi lesu yang lagi sukses membuat ketiga perempuan itu tercengang. Alasan yang aneh, gumam Rohani. Sebenarnya bukan hanya itu sih, Ma. Alasan lainnya sebenarnya kinerja Sandi kurang begitu bagus. Sandi pun heran bisa diangkat menjadi manajer pemasaran. Jadi, semakin komplitlah alasan yang dikemukakan Pak Galih. Pak Galih, dia Direktur Utama MTR Furniture. Kepala Rohani mendadak pening. Belum hilang rasa lelahnya setelah berkutat dengan pekerjaan rumah Sandi yang begitu banyak. Namun, ia sudah harus dihadapkan pada kenyataan jabatan sang anak yang diturunkan. Hai, semua, sapa Mentari dengan senyum lebar di bibirnya. Jangan lupakan juga penampilannya yang tampak begitu wow. Membuat Sandi yang pada awalnya ingin marah karena Mentari tak kunjung pulang. Justru kini melebarkan senyumnya. Sayang, kamu kok baru pulang sih? Ucap Sandi dengan tersenyum manis membuat Erna yang duduk di sampingnya mendengus. Lalu segera berdiri di samping Sandi sambil bergelayut mesra di lengannya.
Tapi Sandi justru dengan cepat melepaskannya dan hendak menghampiri Mentari. Tapi lagi Erna menghalanginya. Maaf ya, Mas. Aku hanya ingin mempersiapkan mental dulu sebelum kasih kejutan sama kamu. Ucap Mentari dengan senyum terkembang. Melihat Erna menghalangi Sandi mendekatinya membuat Mentari tersenyum. Nggak usah takut gitu, aku nggak bakal ambil suami kamu kok. Terang saja kalimat Mentari barusan membuat Sandi mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa? Aku kan suami kamu juga, Tari. Tapi Mentari justru tersenyum tanpa merespon. Ia justru langsung masuk ke kamarnya dan menguncinya. Kemudian dengan cepat, ia memasukkan semua barang pribadinya ke dalam koper. Yang memang ada di dalam walk-in closet kamarnya. Heh, menantu kurang ajar. Bukannya minta maaf karena udah pergi tanpa pamit selama seminggu. Malah seenaknya masuk kamar begitu aja. Bentak Rohani kesal karena merasa tak diacuhkan begitu saja. Kak, mending kamu segera ceraikan perempuan itu. Tingkahnya sudah nggak ada sopan santunnya. Seenaknya pergi terus pulang ke rumah ini begitu saja. Emang rumah ini dianggap punya hotel? Apa? Ujar Septi. Septi benar, San. Nggak guna banget mempertahankan perempuan nggak ada akhlak kayak itu. Timpal Rohani yang diangguki Erna. Mama benar, sayang. Aku pun sebenarnya malu masa dijadikan yang kedua. Padahal aku yang bisa kasih kamu anak, sambung Erna. Tapi aku turuti aja permintaan mama, adik, dan istri kamu, Mas. Lagi pula aku udah nggak mau melanjutkan hubungan kita. Aku ikhlas melepasmu, Mas. Jadi segeralah talak aku. Tukas Mentari tegas tanpa keraguan. Membuat keempat orang itu lantas menoleh ke arah anak tangga. Di mana Mentari sedang berjalan turun sambil menggeret kopernya. Sandi yang melihat hal tersebut sontak membelalakan matanya. Ia benar terkejut. Apakah ini yang dimaksud Mentari dengan kejutan? Sayang, kamu mau kemana? Kenapa mesti bawa koper segala sih? Koma. Cecar Sandi panik melihat istrinya yang sepertinya hendak pergi dari rumah itu. Bahkan tanpa ragu, Mentari meminta dirinya menalaknya. Mau kemana aku? Bukan urusanmu lagi, Mas. Yang aku mau sekarang adalah kau segera menalakku seperti permintaan mereka. Ayo, Mas, ucapkan saja. Tak perlu ragu. Tukas Mentari santai, meski hatinya sakit melihat pemandangan di hadapannya ini. Tapi sebisa mungkin Mentari bersikap tenang. Seolah tak ada masalah apapun. Enggak, sampai kapanpun aku nggak akan pernah menceraikanmu, sayang. Aku mohon, jangan pergi, jangan tinggalin aku, sayang. Sandi bergerak maju hendak menahan lengan Mentari. Tapi Mentari justru menghindari Sandi seolah jijik dengan sentuhan Sandi. Kenapa kau tak ingin mencerahkanku? Mengapa aku tak boleh pergi? Karena aku masih sangat mencintaimu, sayang. Aku mohon, jangan pergi ya. Ucap Sandi dengan wajah memelas. Mentari menyunggingkan senyum sinis. Cinta, kau bilang kau mencintaiku, Mas.
Kalau kau memang benar mencintaiku, kau pasti takkan pernah mengkhianatiku, menduakan cintaku, dan menikahi perempuan itu. Tunjuk mentari pada Erna yang wajahnya sudah menggelap karena kesal. Mas, terpaksa, sayang. Kau kan tahu, Mama sangat ingin memiliki cucu. Jadi Mas terpaksa. Kau tenang saja. Setelah anak itu lahir, dia akan jadi anak kita. Kau yang akan merawat dan membesarkannya. Kau mau kan sayang? Mas. Pekik Erna murka. Apa? Apaan kau? Hah? Kau katakan kau mencintainya. Lalu bagaimana dengan aku? Kau katakan kau mencintaiku. Jadi itu bohong. Hah? Pekik Erna dengan rahang mengeras. Dan apa katamu tadi? Dia akan merawat dan membesarkannya. Hei, enak aja. Aku yang hamil, aku yang lahirin, tapi dia yang akan merawat dan membesarkannya. Ibu Erna menggeram kesal. Erna, sayang, maksud Sandi bukan begitu. Maksudnya itu baik. Kamu kan bekerja, jadi siapa yang merawat anakmu kelak? Daripada sewa babysitter kan mending suruh dia. Biar berguna jadi orang. Lukas Rohani menyela. Apa, babysitter? Jadi itu tujuanmu menahanku, Mas? Sahut mentari dengan mata membulat dan mimik pura-pura terluka. Tidak, bukan begitu maksudnya, sayang. Aku. Mas, ceraikan dia atau aku gugurkan kandunganku ini. Ancam Erna membuat Rohani dan Septi panik. Pun Sandi sudah membulatkan matanya, tak menduga akan mendapatkan ancaman seperti ini. Sandi, cepat turuti kata istrimu. Mama tidak mau ya calon cucu Mama. Kenapa? Sudahlah, buat apa mempertahankan wanita mandul itu? Pekik Rohani yang takut Erna benar merealisasikan perkataannya. Iya Kak, buat apa juga mempertahankan dia? Buang duit aja. Lihat, gayanya aja udah selangit. Kakak kerja susah payah, dia malah sibuk foya. Ingat Kak, wanita hamil itu tidak boleh stres. Kalau masih ada dia di sini, bisa Mbak Erna benar keguguran. Timpal Septi membuat Sandi kebingungan. Tapi Ma, aku mencintai Tari, ucap Sandi lirih. Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau mengkhianatiku. Cintamu itu bullshit. Kau pikir dengan kau masih mencintaiku, aku masih mau kembali padamu? No way. Apalagi dengan segala perbuatan keluargamu yang sudah mereka lakukan padaku. Maaf, sejak aku memergoki dirimu menikah lagi di belakangku. Sejak hari itu juga aku telah menghapuskan rasa cintaku. Jadi segeralah talak aku, dengan begitu kau bisa segera berbahagia dengan keluarga barumu itu. Tukas mentari dengan sorot mata penuh kebencian. Tari, aku mohon, jangan begini. Maafkan aku mohon. Mas, sepertinya kau lebih suka melihat aku menggugurkan kandunganku ini. Baiklah kalau begitu. Pekik Erna yang langsung berhambur menuju dapur. Kemudian mengambil pisau dan mengarahkannya pada perutnya. Rohani dan Septi berteriak histeris melihat apa yang ingin dilakukan Erna. Sandi yang turut panik pun segera mendekati Erna dan berusaha merebut pisaunya.
Sedangkan Mentari, ia hanya bersedekap dada saja, memperhatikan adegan sinetron di hadapannya sambil tersenyum sinis. Baiklah kalau kau tak mau menceraikanku. Berarti aku saja yang mengambil tindakan. Ucapnya membuat keempat orang itu menoleh. Heh, Mandul, nggak usah banyak bacot. Mending kau segera pergi dari sini daripada buat keributan. Tunggu saja surat cerai akan segera kau dapatkan. Mentari terkekeh mendengar ucapan sang calon mantan adik iparnya itu. Heh calon mantan adik ipar, tolong jaga mulut kotormu itu. Jangan sampai katamu justru berbalik pada dirimu sendiri. Ingat, doa orang terzolimi itu ampuh dan pasti diijabah. Entah apa salahku padamu sampai kau seperti sangat membenciku. Oh ya, kalian tak perlu bersusah payah untuk membuat Sandi menceraikanku. Sebab aku sendirilah yang akan menggugat cerainya. Lagi pula berkas perceraian juga sudah masuk pengadilan kok. Mungkin besok surat panggilannya akan datang. Aku harap kalian tak perlu datang supaya proses perceraian berjalan lancar dan cepat. Tutur Mentari datar tanpa ekspresi. Yang kau hanya bercandakan. Tanya Sandi dengan suara bergetar. Aku tak pernah main dengan ucapanku. Malai saat ini, urusan keluargamu bukan urusanku lagi. Jadi jika suatu hari nanti terjadi sesuatu, jangan pernah cari ataupun hubungi aku sebab mulai hari ini hubungan kekeluargaan kita berakhir. Tegas Mentari lagi sebelum membalikkan badannya hendak keluar dari rumah itu. Heh, sombong, kau pikir kau hebat, hah? Pakai bilang semua akan berbalik padaku. Miskin aja belagu, dasar mandul nggak tahu diri. Kik Septi tapi tak dihiraukan Mentari. Tari. Sandi mengejar Mentari sampai ke depan pintu. Bertepatan sebuah mobil Lamborghini Veneno berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Membuat Sandi dan Septi mengerutkan keningnya. Pun Erna dan Rohani yang baru ikut menyusul. Tari, Mas mohon, maafkan Mas dan keluarga, Mas. Jangan pergi, lagi pula kau mau kemana? Kau tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga selain kami. Lebih baik kau di sini, sayang. Jangan pergi. Sandi kini hanya terfokus pada Mentari. Sampai tidak menghiraukan keberadaan mobil itu yang mungkin orang numpang parkir pikirnya. Jangan khawatir, Mas. Aku nggak akan jadi gelandangan setelah keluar dari rumah ini. Justru kalianlah yang harus bersiap, siap nanti. Ujarnya dengan kalimat terakhir ia ucapkan dalam hati. Sudahlah Sandi, ngapain juga sih masih ngejar dia? Lebih baik kau sama Erna, udah cantik, kaya, punya pekerjaan bagus. Dan yang paling penting, dia bisa kasih kamu keturunan, tidak seperti si mandul itu. Mel Rohani yang tak hentinya mencemooh Mentari dengan kata mandul. Mentari tersenyum tipis, kemudian melanjutkan langkahnya menuju mobil Lamborghini Veneno yang terparkir itu. Membuat keempat orang itu menatap bingung. Kemudian seorang supir keluar dari dalam mobil itu. Dan membantu memasukkan koper ke dalam bagasi mobil.
Setelah itu, sopir itu menyerahkan kunci mobil seraya membungkukkan tubuhnya. Setelah Mentari menerima kunci tersebut dan mengucapkan terima kasih, ia pun segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Sebelum melajukan mobilnya, Mentari terlebih dahulu melambaikan tangannya pada keempat orang yang masih tercengang itu. Itu, bagaimana mungkin? Mobil itu, bagaimana bisa Mentari mengendarai mobil semahal itu? Keempat orang itu menatap bingung pada Mentari yang baru saja berlalu. Ah, palingan dia hanya pinjam. Dari mana juga dia bisa punya duit sebanyak itu buat beli mobil semahal itu? Lukas Erna bersungut, sungut tak suka melihat Sandi, Rohani, dan Septi yang masih tercengang. Ah, iya, sayang, kamu benar. Pasti dia hanya pinjam terus mau sok-sokan pamer. Dia kira-kira bakal tertipu. Bodoh, balas Rohani. Tapi kalau dia pinjam dengan siapa? Harga mobil itu tidaklah murah. Lamborghini Veneno merupakan salah satu hypercar dengan harga hampir menyentuh 64 miliar. Di pameran kemarin saja, tidak ada yang berhasil menjualnya. Hanya ada laku satu, itu pun langsung beli dari bos. Apa dia jadi simpanan temannya bos yang beli mobil itu ya? Karena itu dia bisa bawa mobil itu. Gumam Erna dalam hati. Dengan wajah lesu dan penampilan kuyu, Sandi memasuki rumahnya yang terasa begitu sepi. Tak ada lagi sambutan hangat, senyuman manis, dan pelukan mesra. Sebagai pengantar kepergian maupun penyambut kepulangannya. Hampa, itu yang Sandi rasakan saat ini. Saat hendak menutup pintu, Sandi melihat ada sebuah benda tipis berwarna coklat terkapar di lantai. Sepertinya benda tersebut diselipkan dari bawah pintu. Sandi pun segera mengambilnya. Jantung Sandi bagai dihantam beban ribuan ton. Benda itu merupakan sebuah amplop berwarna coklat dengan logo Pengadilan Agama di depannya. Tanpa perlu membuka, Sandi sudah bisa menebak apa isinya. Sandi membawa amplop itu lalu menghenyakan bokongnya di sofa ruang tamu. Sandi memejamkan matanya, mencoba meyakinkan diri kalau ini bukan seperti dugaannya. Dengan tangan sedikit bergetar, Sandi merobek amplop itu kemudian mengeluarkan isinya. Sandi seketika terkulai lesu, ternyata isinya tak sesuai harapannya. Ternyata Mentari benar merealisasikan perkataannya untuk menggugat cerai dirinya. Perasaannya seketika menjadi kacau dan tak tenang. Tak pernah terpikirkan olehnya akan ditinggalkan sosok yang telah mendampinginya selama beberapa tahun ini. Namun apa boleh buat, itulah yang mesti ia hadapi. Apalagi orang tuanya sudah terangan memintanya menceraikan Mentari. Seandainya Erna tidak hamil, semua pasti takkan menjadi seperti ini. Mas, itu apa? Surat panggilan sidang cerai? Baguslah. Dengan begitu hanya aku yang akan menjadi istrimu. Dan hanya aku yang akan menjadi penguasa rumah ini, ucap Erna girang setelah membaca surat yang barusan ia rebut dari Sandi. Sandi yang telah kehilangan moodnya, lantas segera berlalu dari sana. Erna tak peduli dengan wajah Sandi yang ditekuk.
Yang pasti ia harus merayakan ini. Ma, kita makan malam di luar aja gimana? Aku lagi seneng banget. Ternyata si Mandul benar menggugat cerai Mas Sandi. Karena kira dia cuma gertak, ternyata dia serius. Iya, Ma, Erna senang, akhirnya hanya Erna satunya istri dari Mas Sandi. Buruan Mama kemari, terus bujuk Mas Sandi untuk traktir kita makan di luar. Kita kan mesti merayakan hari istimewa ini. Tukas Erna girang, dan sesuai rencana Erna. Akhirnya Sandi, Rohani, dan Septi, minus Septian telah tiba di sebuah restoran. Dengan wajah sumringah, mereka memasuki restoran itu kemudian memesan menu sesuka hati mereka. Tampaknya ketiga perempuan itu memang merasa begitu bahagia, sebab Mentari yang memilih mundur dibandingkan bertahan. Apalagi sudah sejak lama Rohani tidak menyukai Mentari. Sementara itu, di kediaman Mentari yang baru, ia pun sedang ingin merayakan kebebasannya. Ia berencana membuat makan malam untuk dirinya dan Jeanara. Mentari sudah memasak berbagai menu kemudian menghidangkannya dengan senyum yang merekah. Karena ia hanya mengundang Jeanara, Mentari pun hanya mengenakan piyama satin lengan panjang berwarna navy. Bertepatan dengan ia selesai berganti pakaian, bel pintunya berbunyi. Mentari pun bergegas membukakan pintu. Dalam hitungan detik, Mentari membulatkan matanya. Sebab ternyata bukan hanya Jeanara yang datang, tapi juga suaminya, Abdi. Dan saudara kembarnya beserta gadis kecil yang merupakan keponakan Jeanara, Jervario dan Ashadifa. Bersambung.